Baiklah, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ketiga mata kuliah fisika lingkungan, kita bahas mengenai udara dan bentuk pencemarannya. Oke, jadi ada beberapa kemampuan akhir yang diharapkan dari adanya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mahasiswa memiliki pengertian dan pemahaman tentang udara khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui apa saja karakteristik dari udara. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang komponen penyusun udara. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengetahui manfaat udara dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk untuk pertama kali mengenai pengertian udara. Jadi udara memiliki banyak definisi berdasarkan dari beberapa referensi maupun para ahli. Pada umumnya udara itu merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Jadi komposisi campuran gas itu khususnya tidak selalu konstan ya. Jadi belum tentu dalam satu udara itu ada pasti 58% nitrogen, kemudian ada 2% karbon dioksida, tidak selalu seperti itu. Jadi intinya komponen konsentrasi yang paling bervariasi itu mayoritas adalah air yang bentuknya berupa uap, H2O, dan juga karbon dioksida atau rumus nyawanya adalah CO2. Intinya bahwa jumlah uap air yang terjadi di udara bervariasi tentunya tergantung dari cuaca dan suhu yang ada di sekitar. Nah, jadi konsentrasi CO2 di udara itu pada umumnya dikatakan selalu rendah, yaitu sekitar 0,03% ya. Jadi konsentrasi CO2 ini bisa naik, tetapi masih ada beberapa kisaran persentase per 100%. Jadi apabila dalam suatu lingkungan konsentrasi CO2 itu naik, berarti ada penyebab-penyebab mayoritas yang menyebabkan konsentrasi ini menjadi meningkat. Contohnya, jadi proses-proses yang menghasilkan CO2 itu adalah salah satunya pembusukan sampah tanaman ya. Jadi dengan adanya sampah tanaman yang mengalami pembusukan itu juga menghasilkan udara yang berupa CO2. Yang paling sering itu adalah bentuk pembakaran ataupun di sekitar kumpulan massa manusia di dalam ruangan terbatas, yaitu karena pernafasan. Jadi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan buangan berupa CO2. Jadi apabila dalam suatu tempat, dalam suatu wilayah kumpulan massanya sangat banyak, itu akan menyebabkan di sekitar lingkungan tersebut akan merasa panas, istilahnya kita katakan sebagai pengap ya, karena CO2-nya itu terlanjur tinggi. Oke, jadi unsur utama penyusun udara ada namanya dikatakan sebagai udara kering. Jadi udara kering ini ada 78% nitrogen di dalamnya, ada 20% oksigen, 0,93% argon, ada 0,03% karbon dioksida, dan sisanya 0,03% itu berupa gas lain, baik neon, ada metana, ada hidrogen, ozon, radon, xenon, krypton, dan helium. Kemudian ada pun juga namanya uap air. Jadi uap air atau H2O itu yang berada dalam udara biasanya berasal dari penguapan atau evaporasi. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa untuk di air ya, jadi proses siklus terjadinya hujan pun ada namanya proses evaporasi, baik dari tumbuhan, baik dari hewan dan makhluk hidup, bahkan dari suatu daerah yang memiliki air ya, sehingga dapat mengalami penguapan dan menjadikan siklus hujan yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada aerosol. Jadi aerosol itu adalah benda yang memiliki ukuran kecil, seperti contohnya ada garam, sulfat, kalium, kalsium, ada nitrat, karbon, dan partikel yang biasanya itu dihasilkan dari gunung-gunung berapi. Nah, untuk karakteristik udara itu sendiri, jadi kalau menurut Trianto di bukunya pada tahun 2013 ada sekitar 8 karakteristik udara yang dapat didefinisikan. Yang pertama, teridentifikasi bahwa udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ini jelas ya. Jadi di fisika pun sudah dijelaskan bahwa tekanan itu bergerak dari
udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian volume udara dia tidak tetap karena dia bersifat zat gas ya. Jadi volume udaranya mengikuti tempat ataupun ruang yang ditempatinya. Kemudian yang ketiga, udara itu dapat dikompresi atau dipadatkan. Nah, berat jenis udara kalian sudah pasti paham dan sudah tahu bahwa sekitar 1,3 kali 1,3 kg per meter kubik. Intinya udara tidak berwarna, mudah bergerak, dapat ditekan dan dapat berkembang serta menghasilkan suatu tekanan. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa saja manfaat udara, tentu banyak ya manfaat udara dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena alhamdulillahnya dalam sampai detik ini pun kita merasakan berbagai jenis kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Salah satunya diberikan kemampuan kita untuk menghirup udara yang bersih. Jadi pada udara itu terdapat oksigen yang berguna untuk bernafas. Jadi kita bayangkan bahwa kalau oksigen dalam kandungan udara kering tadi tidak ada oksigen di dalamnya, jadi belum tentu manusia dapat bernafas dengan baik. Kemudian udara dapat mempengaruhi denyut jantung setiap makhluk hidup. Nah, yang ketiga, udara yang bersih itu terbebas dari polusi, akan menghilangkan rasa stres, membuat lebih santai dan terasa segar bagi tubuh. Jadi terasa ya, karena kita berada di masa pandemi ini, tentunya polusi sudah mulai nampak berkurang ya, semenjak adanya lockdown ya. Untuk transportasi juga berkurang dan udara bersih itu alhamdulillah lebih mudah kita dapatkan di kota-kota besar. Nah, kemudian udara yang bersih tentunya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, udara yang bersih dapat meningkatkan daya pikir atau meningkatkan kerja kita dalam meningkatkan konsentrasi. Jadi, kalau misalnya untuk para orang-orang yang duduk di bangku perkuliahan, yang mengenyam suatu pendidikan, yang bekerja, apabila kualitas udara yang dihirupnya adalah udara yang bersih, tentunya akan meningkatkan pola daya pikirnya itu dan juga meningkatkan konsentrasi ya. Kemudian udara dapat menentukan klasifikasi iklim, cuaca maupun musim pada suatu tempat. Nah, tentunya udara ini juga bisa berkomunikasi karena udara itu berupa sifat gas. Itu sudah pernah belajar namanya gelombang ya. Jadi kalau di udara ini karena sifatnya gas, bisa digunakan untuk berkomunikasi karena dia dapat menghantarkan gelombang suara atau dikatakan sebagai gelombang mekanik ya, karena gelombang mekanik itu bergantung dengan yang namanya medium dan untuk menghantarkan gelombang radio. Jadi udara bukan hanya untuk bernafas ya, tapi karena dia berupa sifat gas, dia dapat menghantarkan gelombang tersebut. Kemudian udara melindungi bumi dari benda-benda ruang angkasa. Masya Allahnya ya, jadi udara itu di sekitar permukaan bumi itu dapat menghalau benda-benda angkasa sehingga mereka akan cepat terbakar di lapisan-lapisan tertentu di luar permukaan bumi ini sendiri karena adanya udara yang berlapis-lapis di sekitar permukaan bumi. Oke, kemudian kita lanjut ke komponen penyusun udara. Jadi kalau untuk komponen penyusun udara, kalian harus tahu tadi sudah Ibu jelaskan ya beberapa persennya. Ternyata komponen penyusun udara itu ada namanya helium. Ini biasa digunakan untuk mengisi balon gas udara ya. Jadi helium itu adalah unsur kimia yang tak berwarna, tak berbau dan tak berasa serta tak beracun. Hampir inert, kemudian jika dia termasuk gas monoatomik. Dan kemudian pada unsur pertama untuk golongan gas mulia dalam tabel periodik itu punya nomor atomnya dia 2 ya. Jadi kalau di dalam jagat raya ini helium ini biasanya merupakan unsur kedua yang terbanyak, namun juga dikatakan sebagai unsur kedua yang teringan di jagat raya. Jadi hampir mencakup itu ada sekitar 24% helium di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya kita katakan bahwa ini kan secara kimiawinya ya, jadi dia ada energi pengikatan inti atau pernukleon berbanding dengan 3 unsur kimia lainnya setelah helium. Jadi ada energi pengikatan helium ini juga bertanggung jawab atas kelimpahan helium 4 yang intinya itu sebagai produk fusi nuklir maupun peluruhan radioaktif. Jadi kebanyakan ya helium di alam semesta ini
berupa helium 4 jenisnya nak ya, karena dipercaya ada namanya ledakan dahsyat atau teori Big Bang itu terbentuk ya, ada helium baru yang terbentuk dari lewat adanya fusi nuklir hidrogen di bintang semesta. Oke, kemudian selanjutnya kita kenalkan yang namanya nitrogen. Jadi nitrogen ini pasti sudah tahu bahwa di lambangnya N dan nomor atomnya 7. Jadi dia biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, dan tanpa rasa. Jadi dia termasuk golongan diatomik ya. Jadi dia bukan logam yang stabil apabila dia bukan diatomik. Tentunya ini sangat sulit dia bereaksi dengan unsur senyawa lain. Jadi kalau dalam bumi, nitrogen itu hampir mengisi 78,08% atmosfer bumi. Jadi banyak sekali nitrogen ini fungsinya. Itu salah satunya digunakan oleh tumbuhan itu untuk melakukan proses fotosintesis yang akan menjadi nitrit ya. Nah, dari nitrogen asal muasalnya. Jadi ada zat lemas juga yang membentuk senyawa penting dengan menggunakan nitrogen, terbentuknya asam amino, amoniak, asam nitrat serta sianida. Nah, kemudian yang kita hirup itu namanya oksigen. Jadi oksigen ini gasnya 20,9% ya, mengisi volume atmosfer bumi. Dengan nomor atomnya 8 dan lambangnya O, dan rumusnya pun itu senyawa diatomik O2. Dia termasuk unsur paling melimpah yang ketiga ya untuk di alam semesta. Jadi oksigen ini dihasilkan dari air oleh sianobakteri, ada ganggang, kemudian tumbuhan selama proses fotosintesis. Nah, oksigen beracun pun itu bagi organisme anaerob merupakan kehidupan yang paling dominan ya. Jadi ada pun yang namanya oksigen itu beracun apabila dihasilkan oleh organisme anaerob. Nah, kemudian selanjutnya yang kita kenal ada namanya karbon dioksida. Rumus kimia itu CO2 atau dikenal sebagai zat asam arang. Jadi dia merupakan kira-kira ada sekitar berapa persennya tidak melebihi oksigen tentunya ya yang berada di muka bumi. Jadi karbon dioksida ini adalah gas rumah kaca yang penting karena sebenarnya dia membantu ya untuk menyerap gelombang inframerah dengan kuat. Jadi konsentrasi karbon dioksida atmosfer itu kira-kira ada sekitar 387 ppm berdasarkan per volumenya. Kemudian ada lagi argon, kemudian ada juga karbon monoksida ya, kemudian juga ada namanya krypton, neon, xenon yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada sekitar 0,003% yang sangat kecil biasanya. Ada gas helium, hidrogen juga, itu gas yang ringan. Nah, jadi ruang lingkup inilah yang dikatakan komponen penyusun udara yang menyusun istilahnya memang bahan-bahan ini yang membuat komponen penyusunan udara itu menjadi sangat sempurna. Jadi semua ini udah Allah ciptakan masing-masing sudah sesuai dengan persentase dan kesediaannya masing-masing kayak gitu ya. Jadi kita bayangkan bagaimana kalau nantinya karbon dioksidanya lebih dominan ataupun karbon monoksidanya dominan. Padahal di sini gasnya sangat berbahaya ya. Tentunya dia bisa bereaksi karena dia mampu bereaksi dengan hemoglobin ataupun jadi membentuk karboksi hemoglobin. Pada akhirnya kita mengalami keracunan, sesak nafas, dan penderitannya menjadi pucat. Jadi semuanya sudah dikatakan berbahaya ya, tadi mungkin bisa jadi diciptakan oleh Allah memang ada fungsinya masing-masing ya, ada kebaikan di balik kerugian yang kita dapatkan dari beberapa komponen penyusun udara yang tidak layak untuk dihirup. Nah, kemudian kita ke jenis-jenis udara. Jadi jenis udara itu biasanya ada dua, ada namanya udara bersih sama udara kotor. Udara bersih itu yang seperti apa? Jadi kalau udara bersih itu udara yang mengandung beberapa macam gas dengan komposisi yang normal, yang tepat dengan dosis yang sesuai, istilahnya seperti itu ya. Jadi contoh gas oksigen ini karena dia sifatnya esensial, tapi karena aktivitas manusia tidak ramah lingkungan, seringkali udara bersih ini menurun kualitasnya ya. Nah, kemudian ada perubahan sifat fisik kimiawi, misalnya harusnya tidak berbau jadi berbau. Kemudian juga harusnya dia tidak berwarna jadi berwarna gitu ya. Kemudian yang tidak lazim ya itu tadi tidak berwarna, harusnya tidak berwarna, tidak berbau, terasa segar dan ringan ya, nggak berat saat dihirup, intinya seperti itu.
Nah, kemudian ada juga namanya udara kotor. Jadi kalau udara kotor ini biasanya udara bersih yang sudah terpapar atau tercampur dengan gas-gas yang berbahaya. Ciri-cirinya yaitu berbau, biasanya tidak enak ya baunya, kemudian berwarna seperti pada asap kendaraan bermotor. Jadi ini adalah penghasil udara kotor itu sendiri dan ciri-cirinya seperti apa. Oke, kemudian, nah jadi nextnya adalah sifat-sifat udara. Jadi udara itu punya sifat yang pertama, dia itu ada di mana-mana ya, di sudut permukaan bumi manapun pasti ada udara. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kemudian dia bisa menempati ruang, mempunyai massa yang berat, bentuk, volume, dan berat jenisnya selalu berubah. Memberikan tekanan, mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Kemudian sifatnya udara panas itu mempunyai tekanan lebih rendah ya, jadi tekanannya rendah, suhunya meningkat, kira-kira seperti itu. Karena antara udara, kalau untuk diproses seperti ini, antara udara, suhu udara dengan tekanannya berbanding terbalik. Kemudian udara itu selalu bergerak prinsipnya dari tekanan lebih rendah ke udara ke tekanan yang lebih, dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah gitu ya.